Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan membuat review mobil Mitsubishi Xpander tipe Exit manual facelift warna putih terbaru tahun 2020. Video ini kami buat untuk memudahkan Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander tipe Exit manual warna putih facelift tapi belum sempat datang ke dealer atau ke pameran. Saat ini sudah tidak perlu lagi repot-repot datang ke dealer atau ke pameran. Cukup duduk manis di rumah dan tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Xpander. Inilah mobil Mitsubishi Xpander tipe Exit manual facelift warna putih yang akan kita ulas. Mobil ini sudah dilengkapi dengan fitur auto folding, jadi ketika di remote, spion akan otomatis membuka dan menutup. Dari bagian depan, perubahan yang paling menonjol terlihat pada bagian grillnya. Untuk grill pada Xpander Exit facelift ini sudah menggunakan model grill baru, tetapi untuk tipe Exit ini semuanya full berwarna hitam, berbeda dengan tipe Sport ataupun tipe Ultimate yang memiliki kombinasi warna chrome. Di bagian atas, sama seperti Xpander tipe sebelumnya, di sini sudah dilengkapi dengan lampu LED position lamp yang berfungsi sebagai lampu senja. Untuk lampu utamanya terletak pada bagian tengah ini. Nah, untuk lampu tengah pada Xpander facelift ini sudah menggunakan lampu jenis LED, sedangkan untuk lampu sennya menggunakan lampu bohlam biasa. Lanjut ke bagian bawah, untuk lampu fog lampnya menggunakan lampu jenis bohlam, serta untuk set underguard bagian depan ini berwarna hitam. Dari bagian bawah ini, sekarang kita lanjutkan ke bagian samping. Oh iya, sebagai catatan, untuk warna putih ini memiliki selisih harga 1,5 juta lebih mahal jika dibandingkan dengan warna lainnya. Dan inilah tampilan samping mobil Mitsubishi Xpander tipe Exit facelift manual warna putih. Kita lihat lebih dekat. Untuk bagian atas tidak ada yang berubah. Demikian pula untuk cover spionnya sewarna body, dilengkapi juga dengan lampu sennya. Untuk bagian les kacanya berwarna hitam, berbeda dengan tipe Ultimate yang berwarna chrome. Lalu untuk bagian gagang pintu ini sewarna body. Berhubung tipe Exit ini belum keyless operation, sehingga di gagang pintu ini tidak terdapat switch button. Kita lanjutkan ke bagian bawah. Untuk velg yang digunakan di sini menggunakan velg berukuran 16 inci dengan model desain terbaru pada Xpander facelift. Untuk set underguardnya juga berwarna hitam. Ini yang membedakan dengan tipe Sport dan tipe Ultimate, karena untuk tipe Sport dan tipe Ultimate menggunakan set underguard berwarna silver. Lalu untuk kaca film sama seperti Xpander tipe lainnya menggunakan kaca film merek ICU atau Konica Minolta dari Jepang. Kaca film ini memiliki garansi hingga 5 tahun. Untuk video seputar garansi kaca film ini sudah pernah kami buatkan videonya. Nah, kita lanjutkan ke bagian belakang. Inilah tampilan belakang mobil Mitsubishi Xpander tipe Exit facelift manual warna putih terbaru 2020. Kita lihat secara lebih dekat. Kita mulai dari atas. Di sini paling menonjol perubahannya terletak pada bagian antena. Untuk antena yang digunakan menggunakan antena shark fin, berbeda dengan Xpander tipe sebelumnya yang menggunakan antena model fix. Lalu untuk bagian belakang terdapat rear spoiler. Rear spoiler ini berfungsi untuk menambah kesan aerodinamis. Di bagian roof spoiler ini juga dilengkapi dengan lampu high mount stop lamp. Ini berfungsi sebagai lampu rem di bagian atas. Nah, perubahan selanjutnya terletak pada bagian kaca belakang. Untuk Xpander tipe Exit facelift ini sekarang sudah dilengkapi dengan rear defogger pada bagian belakang. Ini berfungsi untuk menghilangkan embun, terutama di saat musim hujan. Untuk kaca belakang ini juga sudah dilapisi dengan kaca film merek ICU atau Konica Minolta. Serta di sini juga terdapat wiper belakang yang berfungsi untuk membantu rear defogger, menghilangkan embun. Untuk tampilan lampu belakang tidak ada perubahan, masih sama seperti Xpander tipe sebelumnya. Demikian juga untuk tailgate pada bagian tengah ini sewarna body, berbeda dengan Xpander Cross yang tailgate-nya berwarna hitam. Di bagian bawah di sini tidak ada kamera belakang. Kamera belakang hanya tersedia pada Xpander tipe Sport dan Xpander tipe Ultimate. Sedangkan untuk Xpander tipe Exit ini belum dilengkapi dengan kamera belakang, tetapi di sini sudah dilengkapi dengan sensor parkir buzzer berjumlah 2 titik di belakang. Sensor parkir ini akan mengeluarkan bunyi ketika kita mundur ke belakang, sehingga dapat mendeteksi ada benda yang terdapat di bagian belakang dan meminimalisir terjadinya insiden. Untuk sensor parkir belakang ini baru tersedia pada Xpander facelift. Untuk Xpander tipe sebelumnya belum dilengkapi dengan sensor parkir. Kurang lebih itulah ulasan di bagian belakang. Mobil ini baru diproduksi tahun 2020. Di sini bisa kita lihat terdapat catatan untuk production completed-nya ini di bulan Januari tahun 2020.
Mobil expander tipe exit manual ini lumayan banyak diburu oleh konsumen karena selain harganya yang terjangkau, mobil ini juga memiliki spesifikasi yang hampir sama lengkapnya dengan tipe sport dan tipe ultimate. Di antaranya meliputi spion auto folding dan juga velg berukuran 16 inci dan berbagai fitur-fitur lainnya. Sekarang kita lanjut ke interior. Pertama, kita mulai dari interior bagian depan. Untuk gagang pintu depan ini dilengkapi dengan slot kunci juga. Sekarang kita buka pintu depan ini. Nah, di sini bisa kita lihat untuk door trimnya memiliki kombinasi dua warna, ada warna beige atau warna krem dengan kombinasi warna hitam dan aksen warna silver pada bagian tengah. Di bagian atas terdapat ornamen jahitan yang semakin menambahkan kesan elegan pada mobil expander facelift ini. Kemudian di tengahnya terdapat aksen berwarna silver untuk menambah kesan sporty. Dan untuk bagian gagang pintunya berwarna chrome untuk menambah kesan elegan juga. Untuk cover power window-nya masih berwarna hitam standar, berbeda dengan expander tipe sport dan ultimate yang memiliki warna piano black. Dan di bawahnya sama, terdapat 3 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Lalu di ujung bawah terdapat speaker. Untuk speaker utama ini berjumlah 4 buah terletak pada masing-masing pintu. Sekarang kita lanjutkan ke bagian dashboard. Inilah tampilan dashboardnya, kombinasi dua warna, hitam dan warna beige atau warna krem. Kita mulai dari pilar A terlebih dahulu. Pada pilar A ini terdapat speaker jenis tweeter berjumlah 2 buah. Nah, ini berfungsi untuk menambah kualitas audio. Lalu untuk kunci yang digunakan menggunakan kunci standar, berbeda dengan expander tipe sport dan ultimate yang sudah dilengkapi dengan tombol start stop engine. Tetapi untuk spionnya tetap elektrik, lengkap dengan retractable juga. Di sini belum ada tombol untuk active stability control. Di ujung bawah, di sini terdapat penyimpanan koin yang tertutup. Lalu untuk tempat pembuka kap mesin terletak pada bagian bawah. Di sini ada tuasnya. Dan untuk pedal gasnya ini berjumlah 3 buah karena mobil ini merupakan transmisi manual. Untuk pembuka tangki bensin terletak pada bagian bawah jok pengemudi. Dari bagian bawah, sekarang kita kembali ke bagian atas. Kita mulai dari bagian setir. Untuk setirnya ini menggunakan model 3-spoke. Di sini terdapat airbag untuk melindungi pada sisi pengemudi. Kemudian untuk sebelah kiri terdapat tombol audio switch control untuk pengaturan head unit. Lalu di sebelah kanan terdapat tuas untuk pengaturan lampu, baik lampu utama, lampu senja maupun fog lamp. Dan di sebelah kiri terdapat tuas pengaturan wiper, baik wiper depan maupun wiper belakang. Nah, untuk posisi setirnya ini bisa diatur. Caranya tinggal tarik tuas ini ke bawah. Untuk posisi setirnya bisa diatur secara tilt steering atau naik turun dan juga telescopic steering atau maju mundur. Ini sangat membantu ergonomis pengemudi. Di sini juga sudah dilengkapi dengan indikator speedometer dan juga tachometer. Untuk head unit yang digunakan masih menggunakan head unit model standar tapi sudah double tin. Ini bisa digunakan untuk CD juga. Di bawahnya terdapat 2 buah kisi AC lengkap dengan tombol hazard pada bagian tengah. Serta di bagian bawah lagi masih terdapat 3 buah tombol untuk pengaturan AC mulai dari arah hembusan, kecepatan fan dan juga suhu udara. Lanjut ke bagian paling bawah. Di sini terdapat tombol untuk sirkulasi udara mobil dan juga tombol untuk rear defogger atau penghilang embun pada bagian kaca belakang. Di ujung bawah di sini terdapat slot USB yang terkoneksi dengan head unit yang terdapat pada bagian atas. Jadi kalau Anda mau masukkan flash disk, masukkan di slot ini. Di sebelahnya terdapat power outlet. Ini bisa digunakan sebagai tempat cas HP. Lalu ada beberapa laci penyimpanan, ada laci penyimpanan terbuka dan tertutup. Sangat lengkap sekali. Lanjut ke transmisi. Untuk transmisi yang digunakan menggunakan transmisi manual dengan mode 5 percepatan dan 1 mundur. Untuk mundurnya caranya tinggal diangkat cincinnya tadi. Untuk tuas handremnya menggunakan model seperti biasa. Lalu di tengah ini terdapat 2 buah cup bottle holder sebagai tempat penyimpanan botol air minum. Di bagian belakang terdapat konsol box yang cukup luas. Lalu di bagian jok depan terdapat kotak P3K. Dilengkapi juga dengan buku servis dan manual book. Di bawah terdapat karpet dan juga segitiga pengaman. Untuk bagian dashboard ini, tengahnya sudah dilengkapi dengan aksen berwarna silver. Di sini juga sudah terdapat airbag untuk penumpang depan. Lalu ini adalah speaker jenis tweeter untuk penumpang samping. Di bawah terdapat glove box. Glove box-nya sangat luas, biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan buku servis. Kita lanjutkan lagi ke door trim pada pintu samping. Untuk door trim pada pintu samping tampilannya kurang lebih sama. Di atasnya terdapat assist grip yang retractable. Lalu terdapat sun visor. Untuk penumpang depan sudah dilengkapi dengan cermin atau vanity mirror. Di bagian tengah terdapat lampu kabin atau lampu baca. Untuk pengoperasionalnya seperti biasa.
Nah, di sini juga terdapat spion tengah. Untuk spion tengahnya ini sudah dilengkapi dengan fitur anti dimming atau anti silau, terutama ketika malam hari. Dan untuk sun visor pengemudi dilengkapi dengan card holder sebagai tempat penyimpanan kartu tol. Kurang lebih itulah untuk bagian dashboard. Sekarang kita lanjutkan ke bagian jok. Untuk jok yang digunakan ini menggunakan bahan high fabric berwarna beige atau warna krem. Untuk bahannya ini tebal dan sangat lembut sekali. Untuk joknya ini bisa kita lihat sangat nyaman digunakan untuk perjalanan jarak jauh. Selain itu, untuk jok pada expander tipe exit ini juga dilengkapi dengan height adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Caranya tinggal putar tuas ini. Nah, kurang lebih itulah review untuk interior bagian depan expander tipe exit facelift. Sekarang kita lanjutkan ke interior bagian tengah. Sekarang kita lihat ke interior bagian tengah. Inilah tampilan door trim untuk pintu baris kedua. Untuk tampilannya kurang lebih sama seperti pada bagian depan, kombinasi dua warna, warna beige atau warna krem dengan warna hitam pada bagian atas. Di bagian atas ini terdapat ornamen jahitan yang berfungsi untuk menambah kesan elegan pada mobil. Lalu di bagian tengah terdapat aksen berwarna silver, serta untuk handle pintunya berwarna chrome untuk menambah kesan elegan. Nah, kemudian lanjut lagi ke bagian bawah. Di sini juga sudah dilengkapi dengan 3 buah cup bottle holder untuk tempat penyimpanan botol air minum. Di ujung bawah terdapat speaker utama. Dari door trim kita masuk ke bagian dalam. Untuk bagian dalam ini sudah dilengkapi dengan AC double blower untuk menambah kenyamanan pada penumpang, terutama untuk baris belakang juga. Nah, untuk di belakang jok pengemudi ini dilengkapi juga dengan tempat penyimpanan. Demikian pula untuk penumpang depan, jok belakangnya juga dilengkapi dengan beberapa saku. Bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan headphone ataupun tempat penyimpanan koran. Lalu ini adalah tampilan door trim pada pintu samping. Ada assist grip yang retractable, dilengkapi juga dengan kantungan pakaian. Untuk jok yang digunakan ini menggunakan bahan high fabric berwarna beige atau warna krem. Salah satu keunggulan yang dimiliki oleh interior berwarna krem ini adalah memberikan kesan pada interior mobil. Nah, di bagian atas ini terdapat sabuk pengaman untuk baris tengah, lalu ada lampu kabin juga untuk penumpang bagian belakang. Kurang lebih itulah untuk interior bagian tengah. Sekarang kita lanjutkan ke bagian bagasi belakang. Kita lanjutkan ke bagian bagasi. Nah, inilah tampilan interior mobil Mitsubishi Expander tipe exit facelift manual warna putih. Jika dilihat dari belakang, memiliki interior berwarna beige sehingga memberikan kesan lapang. Untuk bagasinya sendiri terbilang sangat longgar. Ini bisa dimuati oleh beberapa koper dan galon. Selain itu, di bagian bawahnya ini juga masih terdapat kompartemen tambahan, bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan sepatu ataupun barang-barang lainnya. Sangat fungsional sekali. Lalu, untuk tempat penyimpanan toolkit dan dongkrak terletak pada sebelah kanan mobil. Di sini terdapat dongkrak dan 3 buah kunci. Tempat penyimpanannya ini sangat rapi sekali, sehingga tidak mudah hilang untuk dongkrak dan alat-alatnya. Kita lanjutkan untuk melihat baris belakang. Baris belakang ini juga sudah dilengkapi dengan power outlet, sehingga jika penumpang belakang akan mengecas HP sangat mudah sekali. Lalu ada tempat penyimpanan smartphone di ujung dan ada 1 buah cup bottle holder untuk tempat penyimpanan botol air minum. Di atasnya juga sudah dilengkapi dengan assist grip yang retractable. Lalu untuk belakang sebelah kiri di sini juga sudah dilengkapi dengan assist grip yang retractable. Lalu ada 1 buah cup bottle holder pada bagian ujung. Sangat lengkap sekali mobil ini. Dari bagian bagasi, sekarang kita lanjutkan ke bagian mesin. Inilah tampilan mesin mobil Mitsubishi Expander tipe exit facelift manual warna putih tahun 2020. Untuk mesin yang digunakan ini masih sama seperti Expander tipe sebelumnya. Mobil ini menggunakan mesin berkode 4A91 yang memiliki kapasitas 1500 cc. Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur keselamatan berupa rem ABS dan EBD, itu adalah modulnya. Nah, untuk masalah biaya perawatan Anda tidak perlu khawatir, karena untuk mobil Expander ini gratis servisnya hingga 50.000 km atau 3 tahun. Tidak hanya jasanya tetapi juga spare part dan olinya, meliputi filter dan juga part rutin lainnya. Nah, gratis servis itu juga berlaku di seluruh jaringan bengkel resmi Mitsubishi di seluruh Indonesia. Bagaimana? Keren sekali bukan? Jadi, semakin mantap pilih mobil Expander tipe exit facelift manual warna putih ini, silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar. Untuk info seputar promo dan harga terbaru, silakan bisa menghubungi saya Muhammad Niam di nomor 081 228 447 856 atau bisa juga kunjungi website kami di www.mitsubishisolo.co.id. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal.
Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Expander semua. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa, ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam. Terima kasih.